Info A4. Nah ini menarik juga sih sebenarnya ya. Pergantian-pergantian ini apakah memang ada niatan untuk melakukan rekonsiliasi politik yang dilakukan oleh Pak Prabowo atau apa nih kira-kira? Ya, ini akan ada pergantian reshuffle jilid 3. Pas. Kalau nggak besok Jumat ya. atau hari Rabu. Iya. Ini ada orang Tipo tadi ngomong gitu. Tapi ada, harus ini kayaknya harus angka 8. Kalau sekarang. Oh iya? Iya kan kemarin 1, 7, 8. Oh, berarti sekarang tanggal berapa? 18. Sekarang 18. Coba, hari Rabu tanggal berapa? Besok 19 ya? Bisa, 9 kurang 1, 8. Ya kan? Iya, benar. Cocok. Berarti kalau nggak jadi Jumat, minggu depan. Ada beberapa. Oh, iya. Jumat depan. Ada beberapa. Kalau nggak Jumat ini, berarti Jumat depan. Iya. Ada 2 tambah 6, 8. Ada pergantian di lembaga. Kalau nggak reshuffle, BRIN. Ya. Berarti katanya mau ada pergantian. Kemudian ada di Kemendagri. Juga ada pergantian. Itu baru 2 itu yang saya dengar sih. ya kalau nggak ada reshuffle di istana ya Jumat keramat di KPK mungkin gitu ya. Yakut maksudnya. Nggak disebutin loh. Tapi memang urusan haji ini kelamaan. Iya. Kelamaan. KPK tuh kayak ngulur-ngulur waktu atau takut atau apa gitu. Udah jelas kok. Udah jelas semuanya. Tinggal berani apa enggak gitu. Oh, tinggal nggak dicokok apa enggak aja. Ini urusan akhirat nih, jangan main-main. Nah, iya. Benar. Dan Azab itu pedih kawan. sedap. Tapi kayaknya kalau ngeliat ini sih Bang, ya, kalau tadi benar kata Bang Goib itu kalau ngeliat prediksinya memang akan reshuffle akan diselesaikan untuk tahun ini terakhir gitu ya. Karena memang kan pengennya Prabowo kan pengennya gas langsung nih setelah tahun baru nanti tuh, tahun 2006. Ya harus tancap gas dong, karena nggak pengen lagi yang urusan begini-begini nih. Ada kemudian kritik publik terhadap pejabatnya segala macam. Pengen clear lah, karena kan masuk 2027 dia harus konsolidasi politik nih. Udah masuk tahun politik kan. Otomatis kan memang ada beberapa yang harus beliau tertibkan gitu. Artinya memang gue nggak mau keganggu ini nih masalah gini lagi nih. Ya. Dan gue punya hak untuk 2027 misalnya ada 2029 nanti itu untuk juga siapa sih orang pasti semua pengen 2 periode kan. Termasuk kita dukung beliau karena bagus-bagus. Jangan bilang kita dong. Lu langsung bilang kita dukung beliau. Karena dia punya dapur. Enggak, dari sisi kebijakannya ya kita harus inilah Bang, harus kita Ya, tapi jangan bawa-bawa kita. Jangan bawa-bawa kita, netral. Bagai aja. Sampai jatuh kan. Enggak, tapi kalau dari situ ya jadi ada kecenderungan memang Prabowo pengen selesai gitu aja, pengen selesai untuk urusan yang begini-begini nih. Iya. Karena memang semuanya nggak cuma Prabowo ya dari sisi partainya gitu. Tapi semua partai politik kan di tahun 2027 memang harus udah mulai ke konsolidasi politik. Ya. Maka kemudian yang dianggap dalam tanda kutip mengganggu begitu ya dari sisi pemerintahan Prabowo itu juga harus disingkir. Makanya Tapi kan udah nggak ada oposisi kemarin sekarang timbul di pemerintahan Pak Prabowo. Iya, lihat aja kan begitu. Apakah jangan-jangan oposisinya ada di dalam itu sendiri, makanya kemudian Wih, ngeri. Musuh Ini iya dong. musuh dalam selimut Iya. maksudnya. Waduh. Karena kan ada yang kemudian mengaitkan bahwa reshuffle yang pertama kemarin itu juga orang-orang yang memang ada tendensi dengan rezim yang sebelumnya begitu. Nah itu yang harus dimulai di. Emang EB ini berbahaya. Enemy in blanket. Sudah dalam selimut ya. Siapa gitu ya, ya? EB apa ya? Jadi Butuh kita pikir dulu kan. ada musuh dalam selimut itu ada 2. Ada yang memang dia bermain di belakang. Ya. Ada memang dia bermain di terang-terangan di depan tapi muji-muji. Karena ada info ada beberapa menteri yang kalau Pak Prabowo kasih, saya mau bikin ini, mantap Pak Prabowo, Gas. masuk itu barang, ada kayak gitu. Nah itu juga sebenarnya masuk EB juga tuh, Iya benar. Bahaya. berbahaya. Jadi bikin presiden jadi, MBG udah mantap Pak, lancar semua, Kopdas gimana top, ini ide brilian dari Pak Prabowo, orisinil belum ada di seluruh dunia manapun. Gitu. Ya udah akhirnya
jadi lupa kan. Jadi yang kayak gini-gini mesti ditertibkan sih. Iya, Lo bilang tadi kan? Iya. Dan Gitu. dia pengennya kan begitu kan, maksudnya pembisik-pembisik beliau tuh memang orang yang ini ya, yang memang secara emosional dekat dengan beliau paling enggak. Atau dulu pernah menjadi sahabatnya atau mungkin dan memang kepercayaannya. Iya. Tapi ya perlu dipertimbangkan juga yang pernyataan Riko tadi di lift. Kalau bisa semua menteri di reshuffle. Gue nggak ngomong gitu. Nggak ngomong gitu. Sekilas dia mah bukan ya? Tadi gua nggak denger. Mungkin Iya, coba jelasin coba gimana. jadi sampai 10 jilid terus apa kayaknya tuh. Iya nggak beres-beres. tapi enggak lah, ini mungkin kata Pipo benar ya. Artinya Pak Prabowo kan menjabat Oktober ya. Nah, mungkin sekarang September dan Iya, mungkin udah satu mau tahun satu ya. tahun, satu Satu tahun tahun ini ini. mungkin merupakan momentum dari Pak Prabowo untuk tanda petik membersihkan orang-orang yang tidak sesuai dengan visi misinya itu atau yang dianggap Iya. membelot dikit-dikit lah. Tidak loyal. Tidak loyal. Yang komunikasinya ke Solo maksudnya. Iya. Yang manggil bos ke Solo gitu. Jadi ada banyak menteri kalau naik pesawat dia khawatir kalau naik pesawatnya langsung Jakarta Solo. Akhirnya dia Jakarta Jogja dulu. Dari Jogja naik bis, naik mobil ke Solo. Infonya begitu. Karena kalau Jakarta Solo ketahuan kan ada. Jadi dia ke Jogja dulu, putar-putar Malioboro, terus masuk Surakarta. Sampai segitunya. Hah? Infonya begitu. Pokoknya begitu. Ini kita lain kali jangan ngomongin pejabat lah. Kita ngomongin rakyat dong. Nah, coba kalau Iya, rakyat iya. gimana? Harapannya Iya, apa? udah mau kelar ini Iya, minggu depan. Harapannya dulu dong. Iya. Apa? Jadi kan Satu-satu. jadi gini, kalau di warung kopi, jadi ada pejabat dari Eropa ngomong, ciri sebuah negara itu udah maju adalah ketika di warung kopi, rakyatnya tuh bicara ide. Selama rakyatnya masih bicarain menterinya atau pejabatnya, maka negara itu belum maju. Kalau di istana, yang dibicarain sama pejabatnya, itu adalah dia membicarakan apa kesulitan rakyat. Nah, itu berarti dia udah maju. Kalau negara yang masih terbelakang, dia bicara bisnis apa yang bisa kita bangun Iya. untuk kita. Nah, itu makanya sebisa mungkin kita imbang. Kita pengen maju nih, yang kita omongin bukan cuma pejabat, tapi juga kita ngomongin masyarakat, ngomongin ide, ngomongin gagasan-gagasan apa yang bisa kita berikan buat negara, biar kita lebih sejahtera. Kalau kita ngomongin pejabatnya terus, nggak kelar-kelar, meskipun viewernya tinggi. Itu dari saya, Pak Andri. Iya, siap. Terima kasih. Kalau Mas Riko apa keluh kesahnya menjadi rakyat? Menjadi rakyat. Apa nggak harapan-harapan kedepannya dengan reshuffle Reshuffle ini, ya. gitu. Ya supaya komunikasi diperbaiki pemerintah. Kita sebagai media pengen ya komunikasi jauh lebih baik sehingga bisa delivering message ke masyarakat juga jauh lebih baik. Iya. Sama itu tuh? keran iklannya dibuka. Nah itu. Biar kita media bisa nafas. Iya. Jangan kasih dana ke influencer terus, Iya. ke Buzzer YouTuber, gitu. ke buzzer. Kasihlah ke media yang udah membantu banyak. Iya, kita memberikan Buat verifikasi negara. loh Oh, kalau iya. dalam pemberitaan kan. Kalau dari Om Zikri apa? Ya tentu mungkin harapan rakyat ya apa ya, perbaikan kehidupan tentunya. Kita sudah tidak tahu lagi nih berapa teman kita yang sudah kena gitu kan, apa saudara kita kena PHK segala macam, dan harapan kita dalam jangka menengah ini kalau tidak bisa dalam jangka waktu cepat ya, ya bisa agak sedikit memulihkan lah lapangan pekerjaan itu supaya semakin banyak tenaga kerja yang terserap. Dan kebetulan kan Wamenakernya sudah baru nih. Siapa tahu bisa lebih mengakselerasi itu bersama Menaker ya. Yang barusan diwawancari oleh Pak Guru. Iya. Ada pesan-pesan dari Menaker? Enggak ya? Enggak. Tapi sebagai pemilik dapur MBG, Terus dilanjutkan programnya. Kalau aku sih gini, Mas, ngelihat aja apa kejadian kemarin Ramai itu jadi pembelajaran juga, perilaku pejabat gitu harus lebih lihat lagi. Dan ini momentum gitu. Kemarin itu terakhir maksudnya momentum bahwa
ternyata memang ditegur kok pejabat-pejabat itu kan, perilakunya segala macam, kekayaan mereka segala macam yang memang nggak sebanding apa dengan seimbang dengan fakta yang di masyarakat begitu. Mereka hidup miskin segala macam, masih banyak pengangguran gitu-gitu, PHK di mana-mana. Itu sih maksudnya sebenarnya dari Iya, rame-rame itu kan kemarin. berawal dari keresahan masyarakat, Iya. kegelisahan, Iya. tekanan ekonomi, tekanan kehidupan, middle class makin turun, gini kan trapnya kan Iya. di situ tuh. Tetap Iya kita kan? juga tidak bisa mengindahkan soal demo anarkis ya, tapi memang Iya, pesan betul. yang disampaikan dari rame-rame kemarin ya itu, ubahlah perilaku pejabat itu. Ya, lebih menyadari bahwa kita juga dalam kondisi yang tidak baik-baik saja gitu Iya. ya. Jangan flexing gitu. Iya. Dan ya mudah-mudahan ini obrolan-obrolan kita nih hari ini bisa memberikan pencerahan gitu ya, diambil yang baik-baiknya, dibuang yang kurang-kurangnya. Dan silakan menyimpulkan sendiri Sobat Sindo ya. Kira-kira tadi ada selentingan-selentingan yang tersirat dari setiap omongan kita-kita, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan kedepannya Indonesia bisa lebih baik lagi. Karena tidak semua hal bisa kita sampaikan. Betul. Karena ada yang sensitif, ada yang jangan dikasih. Tapi kita tahu banyak hal. Jadi bisa WA ke masing-masing kita. Ya berikut nomornya di bawah gitu ya. Oke, terima kasih Mas Gaib, terima kasih Mas Bipo, terima kasih Mas Riko, terima kasih Mas Dikri. Kita ketemu lagi di lain kesempatan, sampai jumpa.